Hormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia yang diucapkan oleh pemuda-pemudi pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tepat sekali dikatakan oleh Cak Ruslan dan Saudara Soekarno, akan kutandaskan kepadamu sekalian, hei pemuda, warisilah apinya, jangan abunya. Ingat, kapan aku pertama kali mengucapkan abu dan api, saudara-saudara? Tahun 28. Tak kalah pemuda dan pemudi kita mengucapkan Sumpah Pemuda itu, aku menceritakan dengan meniru perkataan daripada seorang pemimpin besar Prancis yang daripada perjuangan Jean Jaurès ialah sosialisme. Tujuan daripada perjuangan Jean Jaurès ialah hidupnya manusia di dunia ini tanpa eksploitasi de la homme par la homme. Orang yang salah wesel mengira bahwa nasionalisme ini adalah nasionalisme yang sempit. Tapi kita kan berulang-ulang berkata bahwa mutiara yang digali dalam Pancasila itu membangunkan, menghasilkan satu mutiara nasionalisme yang bukan nasionalisme yang sempit, bukan jenggo nasionalisme, bukan chauvinisme, bukan nasionalisme of gain and soul and loss, bukan nasionalisme yang mengagung-agungkan diri, bukan nasionalisme sebagai nasionalisme Hitler yang berkata Heil Indonesia, Indonesia über alles. Tidak, saudara-saudara, kita pun tidak akan berkata Heil Asia über alles. Kita pun tidak akan berkata Heil Asia Afrika, Asia Afrika über alles. Tidak, kita mempersatukan nasionalisme Asia Afrika agar supaya perjuangan kita menentang imperialisme fase terakhir daripada kapitalisme ini bisa berhasil dengan sehebat-hebatnya. Gita Bahana Nusantara di bawah asuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan mengawali persembahan melalui lagu-lagu. Yang pertama, ada Bangun Pemudi Pemuda. Langsung saja, inilah paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara dengan konduktor Sabta Kuswara Kusbini.
Wage Rudolf Supratman. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Purwa, selamat malam. Selamat malam, Pak Udi. Saya agak sedikit merinding mendengar lagu Indonesia Raya asing dalam 3 stanza. Selama ini kan hanya 1 stanza saja. Dan saya hanya mendengar tahu bahwa lagu Indonesia Raya ini dipayungi dengan PP 44 tahun 58. Nah, saya ingin lebih tahu, lebih jauh, supaya ini juga didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama penerus bangsa. Kira-kira apa sih isinya, Kang Purwa? Iya, Pak Udi. Selamat malam juga para hadirin semua dan pemirsa TVRI yang saya muliakan. Pak Udi, ini di depan saya udah ada kertas ini. Ya, kalau saya bacakan, saya nggak usah bacain semua ya. Yang berhubungan saja dengan teknis menyanyi ya Indonesia Raya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Presiden Republik Indonesia. Juga ditambahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 soal lambang negara. Jadi Indonesia Raya ini adalah juga lambang negara. Pasal-pasal yang penting mungkin saya akan bacakan. Di pasal 2 itu ada pada kesempatan-kesempatan di mana diperdengarkan lagu kebangsaan dengan alat musik, maka lagu itu dibunyikan lengkap 1 kali atau 1 strofe dengan 2 kali ulangan. Ayat 2, jika pada kesempatan lagu kebangsaan dinyanyikan, maka lagu dinyanyikan lengkap 1 bait, yaitu bait pertama dan 2 kali ulangan. Ayat 3, jika dalam hal tersebut ayat 2 di atas lagu kebangsaan dinyanyikan seluruhnya yaitu 3 bait, maka sesudah bait yang pertama dan sudah bait yang kedua dinyanyikan ulangan 1 kali dan sudah bait penghabisan dinyanyikan ulang 2 kali. Itu teknis sifatnya, tapi ditetapkan di dalam undang-undang ini. Jadi kalau nyanyinya buntung itu nggak boleh, separoh gitu nggak boleh. Lalu di pasal 5 ini tegas dilarang A. Menggunakan lagu kebangsaan untuk reklame dalam bentuk apapun juga. B. Menggunakan bagian-bagian dari lagu kebangsaan dalam buahan yang tidak sesuai dengan kedudukan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Hal lain lagi ada bab 5 mengenai tata tertib dalam penggunaan lagu kebangsaan pasal 8. Lagu kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dan dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut suka-sukanya sendiri. Ayat 2, lagu kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam nada-nada, irama, iringan, kata-kata, dan gubahan lain daripada yang tertera dalam lampiran-lampiran peraturan ini. Lalu ada aturan hukuman. Oh, ini mengerikan ya. Pasal 10. Ayat 1, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 5, pasal 7, ayat 2, ayat 3, dan pasal 8 peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 500 rupiah. Tahun 58 loh. Kira-kira sekarang berapa ya? Ini peraturan harus dirubah nih ya. Kalau nggak 500 rupiah, saya bayar aja deh gitu ya. Ayat 2, perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat 1 dipandang sebagai pelanggaran. Nah, undang-undang ini punya lampiran yang menjelaskan pasal demi pasal. Yang menarik adalah di sini ditetapkan pada Lembaran Negara Nomor 72 tahun 58 mengenai penjelasan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 58 adalah bahwa untuk mencapai keseragaman perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah bagaimana nada-nada, irama-iringan, kata-kata, dan gubahan lagu itu. Perlu juga ditetapkan waktu dan cara penggunaan yang baik.
pendidikan di tanah air, baik di sektor pendidikan formal maupun non-formal, supaya membuka dan menutup kegiatan proses belajar mengajar, baik di tingkat dasar, di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, dengan bersama-sama menyanyikan lagu-lagu nasional. Karena itu tadi juga diuraikan mengenai aturan bagaimana menyanyikan Indonesia Raya. Saya mempunyai pengalaman di Jogja. Sebetulnya sekelumit sejarah, ini bukan kuliah sejarah, tidak akan panjang, tetapi menggambarkan perjalanan Indonesia Raya yang cukup panjang sesungguhnya. Dan mulai dari beberapa pertanyaan dasar gitu. Apakah sejak awal, dan ini kalau misalnya kita lacak di media, di internet, kita akan lihat gitu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah lagu ini awalnya memang judulnya itu sudah Indonesia Raya atau belum? Ya. Dan bisa lanjut gambar. Sebetulnya niat dari Wage Rudolf Supratman itu memberinya judul Indonesia Merdeka. Tetapi karena pada saat itu masih hidup di bawah tindasan kolonial, polisi ada di mana-mana, maka dipikir bahwa kata merdeka ini bisa menimbulkan reaksi, ya, sehingga kemudian dipilih kata Indonesia Raya. Dan sejak awal itu adalah judul resmi yang digunakan. Ini adalah terbitan, bisa lanjut gambar. Partitur yang dibuat oleh Wage Rudolf Supratman dan kemudian diterbitkan di seluruh rakyat Indonesia dan kemudian juga di koran Simpo. Indonesia Raya 3 stanza, bukannya 1, ya. Tapi memang sejak awal sudah 3 adanya. Nah, kita tidak punya rekaman dari tanggal 28 Oktober 1928 ketika Wage Rudolf Supratman memainkan biolanya di acara penutupan Kongres yang dilaksanakan di Jalan Keramat 106. Tidak punya kita rekaman itu. Ya. Tetapi ada klaim yang kemudian mengatakan bahwa Indonesia Raya pada tahun 27 sudah direkam oleh sebuah perusahaan, ya. Dan bisa kita perdengarkan sebentar versi yang tahun awal itu. Balik. Maaf, ini operator cadangan ya. Karena yang utama berdiri di depan. Jadi tidak ada bukti otentik ya bahwa itu memang adalah rekaman pertama dibuat tahun 27. Ya. Tetapi betul bahwa Yo Kim Chan ya, adalah orang yang pertama kali rekam. Dan saya kira poin pentingnya dari fakta-fakta sejarah ini bahwa di masa itu ketika Wage Rudolf Supratman untuk pertama kalinya memperdengarkan lagunya dan kemudian merekam di satu perusahaan milik orang Tionghoa, ya, bahwa sesungguhnya ini adalah milik bersama, ya. Dan orang-orang seperti Yo Kim Chan dan juga ada Tio Tek Hong, ya, itu pengusaha rekaman di masa itu menyebarluaskan piringan hitam itu. Tentu bukan tanpa risiko. Pada saat itu memperdengarkan lagu Indonesia Raya itu bisa berakibat penjara. Ya. Jadi disebarluaskan oleh para pengusaha rekaman ini dan luar biasa. Ya, dan saya kira kalau sekarang kita di masa sekarang punya semangat gotong royong semacam itu di antara semua golongan, ya, mungkin separuh dari masalah kita ini bisa selesai. Dan saya kira seperti kita tadi semua ikut merasakan, kita semua menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh semangat. Ini bisa jadi titik tolak untuk membangun semangat gotong royong itu. Rekaman sudah mulai bunyi. Ini yang tahun 1927.
kalau kita perhatikan orkesnya keroncong. Ya. Dan memang versi yang aslinya itu didekatkan ke situ karena ingin mendapat tempat di hatinya rakyat. Dan salah satu genre musik pada masa itu yang sangat populer adalah keroncong. Maka keroncong dipakai sebagai sarana. Nah, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Itu adalah versi yang dibuat pada tahun 1944, tepatnya bulan September 1944. Ada panitia yang diketuai langsung oleh Bung Karno. Anggotanya antara lain Ki Hajar Dewantoro, Sudibyo, itu suami dari orang yang kita kenal dengan nama Ibu Sud, Dharma Wijaya dari Taman Siswa, Kusbini, ayah dari konduktor kita, dan Muhammad Yamin, Kornel Simanjuntak, dan beberapa tokoh lainnya. Dan versi syairnya berubah. Kalau sekarang kita nyanyikan Indonesia Raya, itu dulu Indonesia. Nah, itu perubahan terjadi pada tahun 1944. Ada karya Joseph Kleber, seorang musisi asal Belanda. Pada tahun 1950 ia diminta oleh Yusuf Ronodipuro, waktu itu pemimpin RRI, untuk membuat aransemen baru. Dan setelah beberapa kali diskusi dengan Bung Karno, baru selesai. Dan pesan Bung Karno antara lain yang tadi kita diingatkan oleh Kang Purwacaraka, bahwa 4 baris sebelum refrain dibuat menjadi liefelijk, artinya penuh kecintaan, akad mendayu-dayu. Jadi bagian bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu liefelijk, dipesan oleh Bung Karno begitu, dan kemudian di aransemen oleh Joseph Kleber itu, dan efek itu, liefelijk itu dicapai dengan dominasi alat gesek, khusus pada bagian itu. Dan setelah itu baru dalam refrain yang menjadi fortissimo, Indonesia Raya Merdeka Merdeka, dan lengkap dengan simbal, timpani, dan trompet. Nah, saya ingin kembali sebagai keturunan. Ternyata pengaruh dan perannya di masa lalu begitu besar. Dan bukan hanya keturunan Tionghoa. Pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1934, para pemuda keturunan Arab berkumpul dan membuat satu maklumat kesetiaan kepada Indonesia lebih daripada tanah asalnya. Sehingga sekarang kita juga terheran-heran kenapa ada orang yang lebih setia pada tanah asalnya daripada Indonesia. Dan tokoh yang berada di dalam gerakan ini tidak lain adalah Abdurrahman Baswedan, A.R. Baswedan, yang lebih dikenal dengan A.R. Baswedan. Nah, lagu ini, Indonesia Raya ini, juga besar pengaruhnya di dalam membangkitkan semangat kebangsaan. Ya, mungkin dari sebagian dari kita tidak lagi bisa merasakannya sekarang. Ya. Dari anak-anak muda dunia, pada tahun 2007 memainkan Indonesia Raya juga. Mereka berusia 16 sampai 25 tahun, berasal dari 40 negara di dunia. Jadi kita bangga bahwa Indonesia Raya mendapat sambutan begitu luas dari seluruh dunia. Dan saya lebih bangga lagi pada malam ini bisa memperkenalkan Gita Bahana Nusantara. Terus berlalu, tiada pernah berhenti.